Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat saja ya. Pada video kali ini saya ingin sharing ya mengenai sistem multimedia. Kalau di video sebelumnya kita udah bahas mengenai apa itu sistem multimedia ya, yang terdiri dari teks ya, grafik, image, kemudian audio, lalu ada animasi ya, audio, video, lalu animasi. Nah, pada video sebelumnya sudah kita bahas mengenai teks, grafik, dan image. Sekarang kita bahas mengenai audio ya. Jadi dalam dunia sistem multimedia itu apa yang dimaksud dengan audio? Itu sebenarnya segala sesuatu yang ada kaitannya dengan sistem pendengaran manusia ya, audio. Nah, biasanya kita sebut sebagai bioakustik ya. Dimana kalau kita ngomongin akustik berarti kita membahas segala hal yang berhubungan dengan bunyi. Mau itu bunyi yang berasal dari suara, dari benda gitu ya, suara dari benda, dari mana-mana ya. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan bunyi. Nah, kalau kita ngomongin bioakustik artinya bunyi itu berasal atau ada hubungannya dengan makhluk hidup terutama manusia. Ya, kalau manusia itu dia mengeluarkan suara melalui pita suara yang ada pada dirinya yang mengeluarkan suatu gelombang ya, yang kita sebut sebagai gelombang suara. Kalau kita ngomongin gelombang, kita ingat waktu SMA ya, belajar fisika, ada gelombang, ada istilah-istilah mengenai amplitudo ya, panjang gelombang, tinggi gelombang, lalu waktu, ada stroke dan ada chart ya. Itu gelombang itu kan ada yang di bawah dan ada yang di atas ya posisinya. Nah, jadi segala tentang bunyi ya itu kita sebut sebagai akustik, dan audio itu biasanya kita akan membahas bunyi yang sifatnya digital ya. Nah, kalau yang bioakustik ya itu biasanya bunyinya adalah bunyi analog. Nah, kalau kita udah ngomongin bunyi yang ada pada sistem komputer, maka sistem analog ya kita akan ubah menjadi digital. Ya, sebagai contoh mic ini ya. Mic ini adalah input dari sistem analog yang ada pada suara. Masuk ke komputer, kemudian outputnya di sini ya, itu kembali lagi ke analog. Ya, diproses dulu dari digital, dari analog ke digital, diproses oleh komputer. Setelah itu akan di-outputkan, diproses lagi dari digital ke analog sehingga kita bisa mendengar suara yang ada pada komputer. Ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, bagaimana suara itu direpresentasikan dalam sistem komputer? Seperti biasa menggunakan bit-bit kode yang hanya dimengerti oleh komputer. Ya. Nah, kalau kita ngomongin audio ya, suara akustik, maka kita tadi ngomongin istilah-istilah amplitudo, panjang gelombang, kecepatan gelombang, frekuensi, dan lain-lain ya. Nah, bunyi-bunyian yang kita dengar di sekeliling kita itu biasanya dihasilkan dari benda yang bergetar. Kalau getarannya sangat kuat, maka getaran itu kita bisa dengar ya. Tapi kalau tidak, maka getarannya tidak bisa kita dengar. Makanya ada suara yang bisa kita dengar dan ada yang tidak bisa kita dengar gitu ya. Nah, getaran-getaran itu digolongkan menjadi 3 buah getaran ya. Dimana yang pertama adalah getaran infrasonik. Dia memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Nah, gitu ya. Jadi memang infrasonik itu getarannya itu sangat kecil ya. Ya, jadi hertznya ini ya, hertznya ke atas ke bawah 20 Hz. Sehingga dia tidak bisa tertangkap oleh pendengaran manusia. Nah, misalnya getaran gempa ya, tanah longsor dan lain-lain itu infrasonik ya. Jadi tidak bisa didengar oleh indera pendengaran manusia. Kemudian ada sonik. Sonik itu antara 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz. Nah, ini adalah batasan pendengaran manusia ya. Jadi biasanya suara omongan, lonceng, suara musik dan lain-lain. Lalu yang ketiga adalah ultrasonik, itu frekuensi di atas 20.000 Hz.
Ini juga sama, tidak tertangkap oleh pendengaran manusia karena dia memang dihasilkan oleh magnet listrik ya, dan dihasilkan oleh suatu sinyal getaran suara namun memiliki kerapatan yang lumayan gitu ya. Nah, contohnya kalau di kedokteran itu kita ada USG ya, itu sebenarnya adalah ultrasonik. Nah, kalau infrasonik dan ultrasonik itu mungkin ada hewan yang bisa mendengar ya, seperti kelelawar ya, dia memancarkan suatu infrasonik ya, untuk menghindari benda di depannya ya. Lupa saya infrasonik atau ultrasonik ya. Jadi dia mengeluarkan suara tersebut, kemudian suara itu akan dipantulkan apabila ada benda di depannya ya, itu berguna untuk dia berjalan di dalam gelap ya, menggunakan navigasi suara. Nah, ini ya ultrasonik ya kelelawar ya. Jadi antara 10.000 sampai 120.000 Hz. Kalau manusia biasanya suaranya itu antara 85 sampai 1.100 Hz. Terus bisa mendengar antara 20 sampai 20.000 Hz. Kalau belalang 7.000 sampai 100.000 Hz ya untuk suaranya, lalu mendengarnya 100 sampai 15.000 Hz. Nah, kalau kelelawar ya bersuara dan mendengarnya itu adalah 10.000 sampai 120.000 Hz. Ini ultrasonik berarti ya. Kalau anjing bersuaranya ngomong anjingnya gitu banget ya. Anjing ya itu bersuara antara 450 sampai 1080 Hz. Tapi dia mendengar antara 15 sampai 50.000 Hz gitu ya. Jadi pendengaran anjing memang lebih bagus dari manusia. Cuman suara anjing ya terbatas sama, hampir mirip dengan manusia. Bahkan suara manusia itu bisa lebih kecil ya nilainya. Nah, setiap suara yang dihasilkan itu dia memiliki karakter yang berbeda-beda. Ya, makanya kita sebut suara itu memiliki warna ya. Walaupun frekuensinya sama, tapi dia memiliki karakter yang berbeda. Nah, apa yang menyebabkan itu? Biasanya dipengaruhi oleh perubahan suatu tekanan udara dalam gelombang bunyi yang ada. Nah, kita sebutlah itu dengan warna suara atau timbre gitu ya. Jadi kayak saya berbicara nih, frekuensinya sama, misalnya sekitar 2000 Hz. Lalu teman-teman juga berbicara ya, dimana suaranya itu sama frekuensinya 2000 Hz. Tapi kalau kita menutup mata ya, ada kita kenal nih dengan salah satu orang, dia pasti tahu mana suara saya, mana suara Anda gitu kan. Karena memang suara itu memiliki karakter. Ya, atau contoh lain, panjang suara yang sama, panjang gelombang yang sama itu yang frekuensinya sama, itu alat musik ya. Ada beberapa alat musik yang frekuensinya sama tapi suara yang dihasilkannya berbeda. Ya, seperti biola gitu ya dengan gitar gitu ya. Sama-sama menggunakan senar dengan frekuensi yang sama gitu ya. Kemudian ketika dia dibunyikan, dia akan memiliki karakter suara yang berbeda ya, gitar dan biola. Nah, itu yang kita sebut sebagai warna suara atau timbre gitu ya. Nah, ini contohnya ya. Di sini dicontohkan ada garpu tala ya. Garpu tala itu yang kalau di pelajaran fisika dipukul di besi ya. Teng gitu ya, konsisten suaranya. Gelombang suaranya sederhana dan lembut ya, konsisten teng. Kemudian ada flute, itu perubahannya halus ya. Jadi perubahan suaranya itu halus ya, tidak kasar. Ya, berbeda dengan oboe ya, perubahan suaranya kasar ya. Jadi suaranya bisa banyak bervariasi. Lalu biola. Nah, biola ini bergerigi dia gelombangnya. Jadi memang memberikan warna yang lebih jelas dan kasar gitu ya. Kadang-kala kalau kita ngomongin kasar dan lembut itu artinya kita kadang-kadang sulit membedakan yang mana do, yang mana re gitu ya. Karena memang ininya ya terlalu gelombangnya itu terlalu berbeda bentuknya gitu ya. Nah, jadi kalau ada gelombang yang berbeda ya, ada rambatan udara nantinya yang akan mempengaruhi gelombang itu. Nah, kemudian nanti sampai ke telinga kita itu akan menciptakan karakter suara yang berbeda ya, walaupun bunyinya sama-sama bunyi do misalnya.
atau bunyi re atau bunyi sol dan seterusnya ya. Nah, persamaan fisikanya biasanya kalau kita ingin menghitung berapa kecepatan rambatan bunyi ya dalam satuan meter per second, itu kita simbolkan dengan V, kecepatan. Di mana kecepatan itu adalah lambda dikali F. Di mana lambda itu adalah panjang gelombang, jadi panjang gelombang ya. Nah, ini kita sebut sebagai panjang gelombang. Mana ya? Pointer. Ya, ini kita sebut sebagai panjang gelombang gitu ya. Kalau dari sini ke sini kita sebut sebagai durasi ya, durasi suara. Nah, ini panjang gelombang ya, panjang gelombang. Kemudian dikali dengan F, di mana F itu adalah frekuensi gelombang dalam satuan hertz. Kalau panjang berarti dalam satuan meter ya. Nah, sehingga kita memiliki suatu persamaan untuk menghitung kecepatan rambatan bunyi dalam meter per detik, itu adalah lambda dikali frekuensi. Karena kalau kita ngomongin suara ya, ketika jarak dari suatu sumber suara dengan pendengar itu jauh, maka ada delay ya dalam kita mendengarkan suara. Ya, sebagai contoh seperti petir ya. Petir itu kan menghasilkan gelombang suara. Namun karena jaraknya jauh, kita ngelihat cahayanya duluan ya, karena cahaya itu memiliki kecepatan yang lebih cepat daripada gelombang bunyi. Makanya dari jauh kadang-kadang kita lihat petir ya, udah ada petirnya, udah hilang petirnya, suara gemuruhnya baru kita dengar beberapa detik kemudian ya, karena memang ada pengaruh dari panjang gelombang dan frekuensi sehingga menyebabkan kecepatan suara itu ya dari suatu titik ke titik lain itu mengalami keterlambatan gitu ya. Nah, kira-kira ini gitu ya, sebagai contoh ini adalah panjang gelombang ya, 1 detik. Ini adalah panjang gelombang lagi, durasi ya, salah, durasi gelombang ya, 1 detik. Ya, kemudian kecepatan rambatnya adalah 340 meter. Ya, jadi dalam 1 detik dia bisa memperoleh jarak, menempuh jarak 340 meter ya. Itu dari frekuensinya, ini frekuensinya ya, 1 ya, ini 2, 3, 4, 5. Nah, ini frekuensinya ada 20 dikali dengan 17 gitu ya. Ini amplitudonya ya. Nah, ditanya berapakah panjang gelombang bunyi tersebut? Ya, amplitudo ya. Amplitudo itu panjang gelombang ya. Lupa saya gitu ya. Kalau istilah dari puncak ke dasar itu apa ya? Saya lupa lagi ya. Ini teman-teman silakan bisa browsing di internet ya. Ini saya lupa ya. Ini apa ya istilahnya ya? Nah, jadi intinya gini, dalam 1 detik ya, dia bisa menempuh jarak 340 meter dengan batas 20 frekuensi ya. Nah, kalau kita ingin tahu panjang gelombangnya berarti kita tinggal putar balikin aja rumus ini gitu ya. Panjang gelombang lambda sama dengan P per F ya, atau sama dengan 340 dibagi 20 yaitu 17 meter. Artinya panjang gelombangnya itu adalah 17 meter. Nanti saya juga penasaran ya, amplitudo itu panjang gelombang ya kayaknya, saya lupa. Oke, seperti itulah kira-kira ya contohnya gitu ya. Jadi silakan teman-teman koreksi apakah yang saya jelaskan ini benar atau tidak ya, karena saya agak lupa juga. Nah, biasanya ya kecepatan bunyi di dalam udara itu dipengaruhi oleh mediumnya ya. Jadi bunyi itu bisa mengalir lewat beberapa media. Bisa jadi media itu adalah benda padat ya, atau benda-benda yang tidak padat ya, seperti udara, air dan lain-lain ya. Atau bisa mengalir juga menggunakan benda padat seperti besi dan lain-lain. Mungkin masih ingat dulu kita bikin telepon-teleponan gitu ya, menggunakan kap. Di situ ada tali ya. Kalau kita berbicara, orang di situ bisa mendengar ya. Nah, itu suara merambat melalui tali ya, benda padat. Nah, kalau udara idealnya adalah kecepatan bunyi di udara itu, kecepatan rambatnya adalah 340
meter per detik. Ya, jadi seperti itu. Nah, apabila ada suatu kecepatan yang melebihi kecepatan suara di udara, kita sebut itu sebagai supersonik. Nah, gitu ya. Nah, makanya kalau kita ngomongin pesawat supersonik itu artinya pesawat itu melaju dengan kecepatan melebihi kecepatan suara di udara ya. Nah, kalau pesawat supersonik itu kecepatannya adalah 2000 km per jam ya. Lebih dari kecepatan udara yang hanya 340 meter per detik. Ya, kaliin aja ya. Jauh beda gitu ya. Oke, kalau kita ngomongin masalah audio ya, suara dan lain-lain, instrumen ya, akustik. Kita ingat ya waktu itu belajar efek Doppler ya. Efek Doppler itu artinya apa yang kita dengar di sini dengan apa yang orang lain dengar di situ itu bisa berbeda-beda. Ya, yang membuat perbedaan itu adalah frekuensinya. Karena frekuensi itu makin dekat dengan sumber suara, dia akan makin panjang gitu ya frekuensi. Makin jauh dia akan makin kecil. Jadi gelombang yang tadi yang ke atas ke bawah itu ya itu makin jauh dia makin kecil. Hingga nanti tidak ada lagi getarannya, jadi lurus aja. Nah, kalau sudah lurus itu berarti kita nggak bisa dengar lagi gitu ya. Nah, makin jauh makin kecil. Makanya efek Doppler mengatakan suara akan semakin keras bunyinya karena frekuensinya makin tinggi itu karena mendekati sumber suara. Makin menjauhi sumber suara, makin kecil frekuensinya dan semakin jauh akan semakin menghilang suara tersebut gitu ya. Nah, ini contohnya nih ya. Ada suatu ambulan, dia berjalan dalam satu jalan ya, dalam suatu perjalanan di mana di situ ada pendengar 1 dan pendengar 2. Ya, kita lihat di sini ada arah daripada ambulannya ya. Jadi ambulan dia menuju ke pendengar 1 di mana pendengar 1 dan pendengar 2 ini berdiri diam. Jadi ini posisinya diam ya. Nah, ambulan ini berjalan ke pendengar 1. Ya. Nah, berapa frekuensinya masing-masing kita lihat. Ya. Untuk sumber bunyi mendekati pendengar, ya, sumber bunyi mendekati pendengar, maka frekuensinya adalah frekuensi awal dikali kecepatan rambat bunyi di udara, kita tahu tadi 340 meter per detik, dibagi kecepatan rambat udara dikurang C. C itu adalah kecepatan gerakan sumber bunyi atau pendengar. Jadi kalau ini melaju dengan kecepatan 60 km per jam, maka C itu adalah 60 km per jam. Atau disesuaikan satuannya nanti dengan satuan kecepatan rambatan. Karena itu dibagi ya, jadi kalau dibagi satuannya harus sama. Nah, untuk pendengar 2, karena dia menjauhi, ya, perbedaannya adalah kecepatan rambatnya itu ditambah. Karena kan ketika ini mendekati pendengar 1, jarak antara sumber suara dengan pendengar itu akan makin jauh, makanya dia ditambah. Kalau ini ke sini dia makin dekat, makanya dia berkurang gitu ya, secara logika ya. Nah, kalau misalnya kejadiannya dibalik, sumber suaranya yang diam. Nah, gimana cara ngitungnya tuh? Pendengarnya yang mendekati, ada pendengar yang menjauhi sumber suara. Nah, formulanya berapa frekuensinya? Berarti untuk yang mendekati sumber bunyi, ya, frekuensi sekarang adalah frekuensi asal dikali dengan kecepatan perambatan bunyi di udara ditambah kecepatan gerakan sumber bunyi atau pendengar. Jadi kecepatannya pendengar ini ya. Jadi kalau dia berjalan dengan kecepatan 10 km per jam misalnya ya, maka itu adalah kecepatan dari pendengar ke sumber bunyi, ya, itu adalah C-nya. Nah, jadi ditambahkan baru dibagi dengan V ya, kecepatan rambatan bunyi di udara. Dia ditambah karena makin mendekat sumber suara. Nah, kalau yang pendengar 2 dia akan menjauh, makanya dia minus ya. Karena nanti akan dikurangi kecepatan rambatan udara dengan kecepatan gerakan sumber bunyi atau pendengar. Karena makin jauh, nanti frekuensinya akan mendekati 0 gitu ya, menghilang, tidak terdengar lagi suaranya. Nah, ini contoh perhitungannya standar ya.
Misalnya ada ambulan mengeluarkan bunyi sirene dengan frekuensi 1000 Hz. Kecepatannya adalah 72 km per jam, mendekati pendengar 1 dan meninggalkan pendengar 2. Nah, hitunglah frekuensi sekarang yang didengar oleh pendengar 1 dan pendengar 2. Jadi berapa frekuensinya yang didengar oleh pendengar 1 dan pendengar 2? Kalau sumber suara udah jelas frekuensinya 1000 Hz. Tapi pendengar 1 dan pendengar 2 karena dipengaruhi jarak, maka tidak mungkin 1000 Hz juga gitu ya yang didengar, pasti akan ada perubahan. Nah, berapa frekuensi yang mereka dengar? Ya, kita jabarkan dulu biasa ya, kalau di fisika ya. F-nya 72 km per jam. Karena satuannya V-nya adalah meter per detik, kita jadikan dulu satuannya sama. Ya, artinya di convert ya, 72 km per jam itu kalau dijadikan detik berarti 72 kali 1000 dibagi 3600 meter per detik. Jadi kecepatan meter per detiknya adalah 20 gitu ya. Nah, kalau sejamnya ya 72 kilo gitu ya. Nah, karena dia adalah 340 meter per detik, maka kita ubah dulu kecepatannya gitu ya. Oke, kita dapat F-nya, kecepatan dari sumber ya. Kemudian kita dapat V-nya, kemudian kita dapat V0-nya ya, nilai frekuensi frekuensi awal ya. Ini bukan F ya, ini saya salah ketik kayaknya nih. Ini C ya. Salah satuannya ya, C ya, kecepatan gerakan sumber bunyi atau pendengar ya. Ini kecepatan ambulannya, ini bukan F ya. Jadi mohon dikoreksi nanti, ini bukan F ya, tapi ini C ya, ini C. Nah, ditanyakan F untuk pendengar 1, F1 dan F untuk pendengar 2, F2 ya. F1 berarti dia mendekati ya, jadi F0 1000 tadi ya, dikali dengan V 340 dibagi dengan V dikurang C ya. Ya, ini C ya. Nah, F1 adalah 1062,5 Hz. Kalau F2 karena dia jauh ya, menjauhi, maka frekuensinya akan berkurang ya menjadi 944 Hz ya. Dihitung dengan persamaan tadi. Nah, gitu ya. Ini bukan F ya, ini C. Aduh, salah ketik. Nah, jadi seperti itu ya. Ada hukum Doppler ya namanya. Karena suara itu bisa terdengar lebih kecil ya, karena frekuensinya juga makin kecil, disebabkan oleh jarak yang ditempuh dari suara tersebut dari sumber suara menuju pendengar ya. Nah, di sini manusia menggunakan telinga dalam pendengarannya. Ini telinga manusia itu di dalamnya ada gendang telinga, di mana gendang telinga itu bertugas untuk menerima getaran suara yang dikeluarkan oleh sumber bunyi. Ya, nah getaran suara itu tergolong sebagai energi mekanik. Makanya dia adalah analog gitu ya. Nah, kalau pas masuk ini mekanik ya, diterima oleh gendang telinga, kemudian diproses oleh organ yang lain, diubah menjadi energi listrik dan masuk ke dalam otak melalui suatu reseptor ya, melalui sistem saraf. Nah, itu adalah dari luar ke manusia ya. Nah, kalau tadi dari luar ke komputer, maka itu adalah perubahan dari sinyal analog menjadi sinyal digital ya, dan akan dikeluarkan lagi dalam bentuk analog, itu diubah lagi bentuknya dari digital ke analog. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, komputer itu berarti agak sedikit berbeda perilakunya dengan manusia. Kalau manusia tadi diubah dari mekanik ya, analog tadi menjadi listrik ya, dialirkan melalui syaraf sensorik ya. Nah, kalau dalam komputer berarti dari analog menjadi digital. Makanya kita kenal format-format digital untuk audio gitu ya. Ada yang formatnya MIDI gitu ya. Ada formatnya MP3 gitu ya. Ada formatnya DAT ya, DAT ya, ada formatnya VOC, ada formatnya compact disc audio ya, ada wave dan lain-lain.
Nah, itu semua adalah format suara yang bisa kita gunakan di dalam suatu sistem multimedia ya. Masih ingat kan sistem multimedia itu dieksekusi oleh komputer. Nah, gitu ya. Dan kita juga tahu bahwa komputer itu hanya mengerti nilai angka 0 dan 1 saja yang diterjemahkan dalam rangkaian listrik yang ada dalam hardware komputer gitu ya. Sehingga memang format-format ini memiliki suatu kelebihan dan kekurangan. Yang pasti ada juga masih tetap terdapat istilah frekuensi, panjang gelombang dan seterusnya itu masih ada gitu ya di dalam format yang ada di sini gitu ya. Namun karena bentuknya adalah sampling, maka frekuensi itu akan diubah menjadi suatu frame. Ya, dimana kalau framenya makin rapat, kita akan mendengar suara itu makin halus gitu ya. Nah, pada tahun dulu ya, pada zaman saya ya, sekitar tahun 2005 waktu saya SMA itu eh, file-file MP3 itu terlalu besar ukurannya, sekitar 5 mega. Nah, biasanya kalau di counter handphone itu diubah menjadi beberapa ratus kilobyte saja gitu ya. Namun ya suara yang kita dengar sudah tidak jernih lagi karena sampling yang diambil dari suara itu terlalu jauh. Ya sehingga tidak tidak enak lagi untuk dinikmati gitu ya. Jadi samplingnya itu makin rapat, makin halus suaranya ya. Walaupun memang kita bisa membuat sampling yang lebih tinggi daripada apa yang bisa didengar oleh manusia, cuman itu kan percuma gitu ya. Kalau kita ngomongin format audio yang diambil langsung menggunakan alat input ya, ini semuanya adalah bentuk yang original, ukuran filenya besar. Nah, biasanya bisa dikonversi lagi menjadi ukuran yang lebih kecil dengan tidak mengurangi kualitas dari sisi pendengar yang ada. Gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin kompresi ya, sebagai contoh aja MP3 dengan wave ya, dengan wave WAV ya, .wav. Itu nggak jauh beda suaranya karena sampling yang sebenarnya suaranya nggak jauh beda karena keterbatasan dari manusianya. Tapi pengolahan di dalamnya dia menggunakan sampling yang berbeda dan frekuensi yang berbeda sebenarnya gitu ya. Tapi manusia mendengarkannya ya kayak sama aja gitu ya. Apalagi didukung dengan alat output yang tidak terlalu bagus ya. Jadinya kayak sama aja suaranya gitu ya. Nah, beda ceritanya kalau memang telinga manusia yang mendengar itu memang sensitif gitu ya. Artinya dia maksimal dalam mendengar suara. Nah, itu beda lagi. Mungkin dia akan memilih format yang lebih bagus lagi daripada WAV atau MP3 tersebut. Nah, ini adalah beberapa format tadi ya. Ada WAV ya, WAV ya, waveform audio. Ini adalah digital ya, bisa dimanipulasi dengan perangkat lunak multimedia. Terus ada AIFF, Audio Interchange File Format, ini juga digital. Ya, dia bisa berjalan di platform Windows. Kemudian DAT, Digital Audio Tape. Di sini harus ada recorder khusus ya untuk membacanya dan dia bisa diedit juga sama. Kalau ada MIDI, ya Musical Instrument Digital Interface ini biasanya yang paling bagus untuk merekam musik, alat musik ya. MIDI itu lebih bagus ya. Tanpa adanya vokal suara ya, alat musik aja, instrumen, musik instrumen. Nah, lalu ada IBK, ini file Sound Blaster Instrument Bank yang digunakan untuk mendefinisikan grup sampai 128 instrumen. Apa yang ada instrumennya banyak aja gitu ya, banyak satu musik itu dimainkan oleh banyak orang dengan instrumen yang banyak gitu ya. Apa sih namanya itu lupa lagi ya, yang ada instrukturnya gitu ya. Itu lebih bagus menggunakan format IBK ya, karena dia akan memisahkan masing-masing bunyi itu dengan sangat bagus. Kemudian ada mod itu adalah file yang digunakan untuk sistem juga sama ya. Nah, kemudian mod itu juga banyak dipakai untuk sound system yang ada di PC. Lalu RMI ini adalah MIDI sebenarnya, namun dia disesuaikan dengan standar RIFF ya, format RIFF. Kemudian ada SBI, Sound Blaster Instrument. Ini mirip-mirip dengan RMI, cuman dia beda ekstensi saja. Jadi, kemudian ada SND, ada VOC ya, ada AU dan lain-lain ya. Ada banyak banget di formatnya. Kalau AU tuh biasanya
format musik yang banyak dipakai di komunitasnya Unix atau Linux. Bukan, salah ya, AU itu format yang lumayan bagus karena ininya apa, audionya ya, vokalnya itu terlalu jelas ya. Cuman memang di Linux dia kurang, maksudnya ya, dia kurang disukai ya format AU itu. Ya mungkin teman-teman juga banyak yang tidak tahu ya untuk format-format ini ya, tidak familiar ya. Namun biasanya untuk peruntukannya, karena tergantung beda hardware, beda juga peruntukan ya. Beda player, beda juga peruntukan, maka memang format yang paling umum dinikmati itu adalah ya MP3 ya, terus CD ya, CD plus ini adalah format-format digital yang paling banyak ya dinikmati oleh kita gitu ya. Nah, kalau MP3 itu MPEG audio layer 3, kalau MP4 itu berarti MPEG audio layer 4 ya, ada videonya ya, layer keempat itu adalah video ya, MP4. Nah, di sini MP3 itu memang dia hasil compressing dan ada decodingnya ya. Jadi setelah kita merekam, nanti file-file rekaman itu bit-bitnya akan dipadatkan dalam suatu file, sehingga dengan kualitas yang sama dengan CD, namun ukurannya bisa jadi lebih kecil ya. Dan bisa ditransfer melalui internet tanpa mengurangi kualitas suara aslinya, karena bitnya dipadatin. Kalau CD itu sebenarnya kualitas suaranya dengan MP3 ya sama, mirip-mirip ya. Namun kalau CD itu dia penggunaan alokasi memori penyimpanannya dia terlalu longgar ya. Jadi ada yang isi alamatnya kosong tapi dia dialokasikan, nggak tahu buat apa gitu ya. Nah, kalau MP3 tadi yang kosong dia hilangkan sehingga yang berisi aja yang diisi. Ya, kalau format CD kadang-kadang kita dapatkan dalam satu album ya, ada 12 lagu itu gedenya 500 mega gitu. Cuman ketika kita ubah menjadi MP3 10 lagu, mungkin satu lagunya hanya 3 sampai 5 mega saja gitu ya. Kalau dia ada 10 lagu, mungkin kita hanya mendapatkan 50 sampai 30 sampai 60 mega saja. Baik, seperti itu ya kira-kira pengantar mengenai audio. Ya, semoga informasi yang saya sampaikan ini bisa menjadi bermanfaat ya bagi yang mendengarkan. Tadi banyak salah kata ya, saya agak-agak lupa juga gitu ya, karena ini adalah pelajaran yang membuat saya untuk mengingat kembali apa yang pernah saya dapatkan dulu. Ya, jadi saya share aja di sini. Itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.